Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapa-Ku yang ada di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini bersama seluruh gereja Katolik kita memperingati dan juga menghormati para malaikat pelindung kita. Jadi setiap dari kita memiliki satu malaikat pelindung. Malaikat itu siapa, Romo? Ya, malaikat itu siapa? Menurut ajaran gereja dan juga sesuai dengan kitab suci, para malaikat ini adalah makhluk ciptaan Tuhan. Ya, makhluk ciptaan Tuhan, sama seperti kita, ciptaan Tuhan juga. Tapi juga ada bedanya. Dan bedanya yang paling mendasar adalah bahwa makhluk ciptaan Tuhan yang disebut malaikat ini tidak memiliki komponen atau elemen jasmani. Jadi mereka ini makhluk rohani murni, ya. Tidak ada komponen jasmaninya. Jadi tidak ada yang disebut sebagai tubuh, tidak ada DNA-nya, tidak ada atomnya, ya, tidak ada elemen-elemen yang bersifat fisik. Jadi memang tidak bisa dilihat dengan mata kita, tidak bisa dicek di laboratorium karena memang tidak ada elemen fisiknya, ya, tidak ada elemen fisiknya. Dan karena memang tidak memiliki elemen fisik dan murni secara rohani, mereka ini makhluk yang jauh lebih unggul dari kita, jauh lebih sempurna dari kita, jauh lebih baik dari kita. Makanya kalau kita bandingkan diri kita manusia dengan malaikat, itu malaikat mungkin lihat kita seperti seperti semut, atau seperti apa ya? Seperti nyamuk, seperti lalat, ya. Nggak ada apa-apanya, jauh sekali. Mungkin bahkan wanita yang paling cantik sekalipun di dunia, ya, malaikat lihat itu seperti tai lalat, ya. Nggak ada apa-apanya, begitu sempurna. Seorang santo namanya Bridget of Sweden, ya, Brigitta dari Swedia, dia mendapatkan penglihatan surgawi. Dan dia pernah bilang, ya, waktu saya melihat seorang malaikat dengan segala kesempurnaannya, saya mau mati. Begitu indahnya, begitu sempurnanya. Namun kesempurnaan yang paling hebat dari para malaikat ini bukan kehebatan, keunggulan mereka secara kekuatan, secara kepandaian dan kecerdasan. Bukan itu. Kesempurnaan mereka yang paling hebat adalah kerendahan hati mereka. Kok begitu, Romo? Iya, karena mereka ini malaikat yang lebih sempurna dari kita, jauh lebih sempurna dari kita. Tapi saat Tuhan Allah mengatakan, kamu jaga Romo Bayu, kamu jaga Romo Adrian, kamu jaga Romo Hoseto, mereka taat. Mereka jaga kita dengan setia. Mereka jaga kita dengan sukacita. Dari awal hidup kita sampai akhir. Harus? Tidak harus. Tapi Tuhan perintahkan dan mereka taat. Ini kerendahan hati yang luar biasa.
Bayangkan kalau seorang CEO atau seorang direktur yang melayani bahkan pegawai-pegawai terendah di kantornya. Bisa dilihat seperti itu. Jadi kalau hari ini teman-teman bisa pergi ke gereja, itu karena ada karena ada malaikat yang menjaga. Hari ini bisa sampai di gereja Redemptor Mundi, itu karena ada malaikat, peran malaikat yang membimbing. Kalau hari ini teman-teman tidak jatuh dalam dosa, itu ada peran malaikat pelindung yang menjaga kita. Mereka membawa kita selangkah lebih dekat dengan Tuhan. Nah, kalau malaikat yang agung saja, yang luar biasa, sempurna saja, rendah hati untuk melayani kita, masa kita yang tidak sempurna ini congkak, pamer, tinggi hati, sombong, tidak mau melayani. Katanya murid Tuhan, katanya ikut Tuhan Yesus, tapi disuruh melayani, disuruh mengasihi, susah. Kita mungkin bisa belajar kepada malaikat-malaikat pelindung kita yang mungkin ada di sisi kita sekarang. Ya, kita nggak lihat, tapi mereka menjadi tanda kesempurnaan yang sejati, yaitu kerendahan hati untuk setia kepada perintah Tuhan, kerendahan hati untuk melayani dan mengasihi. Saya akan tutup dengan sebuah doa kecil, doa yang ditujukan kepada para malaikat pelindung kita. Malaikat Tuhan, penjagaku yang terkasih, yang menjadi tanda kasih ilahi bagiku. Semoga hari ini Engkau berada di sisiku untuk menerangi, untuk menjaga, untuk memerintah, dan untuk membimbingku. Amin.